Alhamdulillah hari ini hari Ahad, ya tepat tanggal 27 kalau tidak salah, 2022, jam 20 WIB Indonesia dan jam 4 di waktu Turki. Kita dapat berkumpul atau sharing lagi, sharing session dengan Yuk Sharing. Kali ini kita datang dua tamu orang-orang hebat ya, pembicara. Hari ini kita akan Hebat berbicara bola tentang ini. organisasi ciptakan kepribadian diri. Bagaimana sih satu organisasi itu bisa membentuk salah satu karakter atau kepribadian diri seseorang itu tersebut. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan sedikit tentang pembicara atau pemateri pada hari ini. Yang pertama, Saudara Mirzam Arki Ahmadi. Beliau adalah mahasiswa pasca sarjana di UMS. Ya, beliau kalau nggak salah itu Anda lihat di fotonya Putra Solo juga, tahun berapa kurang tahu. Anjis. Nanti mungkin setelah ini 18, bisa diceritakan 18. 2000 berapa? 18. 2018. Nanti mungkin bisa cerita tentang Putra Solo Oh, ya. tadi. Boleh, 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 Putra boleh, Solo boleh. besar loh ya. Kemudian satu lagi ada Muhammad Farel Ramsyah Kurnia. Beliau mahasiswa di Istanbul NIF jurusan ekonomi. Sekarang bergelut atau di organisasi PPI Turki ya, Rel ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk para pemateri dan untuk yang para viewers yang atau teman-teman yang sudah hadir. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan bisa tulis di kolom komentar nanti tentang organisasi ciptakan kepribadian diri. Nanti insya Allah akan dijawab oleh kedua pemateri hari ini, sangat hebat-hebat. Baik, mungkin langsung saja ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ataupun kepada acara ini, mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia mungkin pernah mendengar satu slogan yang sering diucapkan oleh pemimpin atau presiden kita adalah revolusi mental. Revolusi mental dengan kepribadian diri, ujungnya yang Anda tangkap adalah ujungnya ingin membuat suatu kader atau satu generasi yang baik. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas dari segi organisasi. Bisa nggak sih organisasi itu membuat seseorang untuk kepribadian dirinya menjadi lebih baik? Ya. Karena kita tahu sendiri di Indonesia sendiri itu organisasi sangatlah banyak, termasuk bahkan di negara manapun organisasi ada. Nah, akankah organisasi ini bisa membentuk kepribadian diri? Nah, hari ini akan kita bahas bersama dua pembicara tersebut. Sebelumnya mungkin ini satu hal yang patut untuk ditanyakan. Ini kalau boleh tahu kesibukannya masing-masing nih dari Saudara Mirzam, saat ini kesibukannya apa ya? Saya sekarang itu kan sekolah juga. Ya, Ya, sekolah juga nyambi ngasdos juga sih sebenarnya Masya di Allah. UMS. Ya, ngajar S1 juga gitu. Masya Allah. Boleh tahu ngajar apa, Saudara Mirzam? Apa? Ngajarnya Ngajar ngajar apa? praktikum-praktikum gitu di ekonomi, di manajemen. S1 manajemennya kita ngajar untuk praktikum-praktikum kayak gitu. Entah itu perusahaan ataupun aplikasi komputer ataupun beberapa praktikum yang lain gitu. Ngajar armada juga nggak sampai ke sana? Waduh, sudah tidak ada armada. Ustaz tamu saya di BBG aja lah ya. Karena saya strong gitu kan. Masya Allah, beliau ternyata selain Putra Solo sekarang sibukannya adalah Asdos. Masya Allah ini. Memang tidak salah mengundang. Terus kalau untuk Farel sendiri Ya, kesibukannya tarbiyah kalau boleh tahu? Syria. Ah, gimana? Tarbiyah Syria, Ustaz tamu saya. Dirikannya Ustaz. Nah, kalau boleh tahu untuk Farel sendiri kesibukannya apa nih? Selain di asrama yang Anda tahu kan, itu kalau tahu apa kesibukannya sehari-hari? Ya, sebelumnya makasih banyak Bang Haris ya atas waktunya, kesempatannya bisa hadir di sini juga gitu. Maaf pakai second akun soalnya tadi aku coba first akun aku kayak gangguan gitu kayaknya deh. Oke, Aku habis nge-upload ini kan reels juga, jadi kayak makin banyak gitu yang komen. ya benar. Terus apa namanya? Kalau kesibukan aku sih, ya mungkin kan teman-teman tahu ya, aku sama Bang Haris kan satu asrama gitu, walaupun aku sering kabur gitu. Kalau kesibukan sekarang sih kuliah. Besok aku udah mulai UTS juga Bang. Sekarang Oke, udah mulai semoga cicil-cicil sukses. belajar ya. Waalaikumsalam. Karena Tasyikuradrim. Kalau kemarin kan aku habis ini Bang ikut beberapa acara dari KJRI karena aku PPI Turki kan, Kepala Departemen Bisnis Kemitraan gitu. Terus kemarin Lokakarya, kemarin ikut 2 hari acara KJRI, ninggalin kuliah gitu. Jadi kesibukannya itu palingan tuh menyeimbangkan kuliah dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia itu lah. Itu sih palingan. Baik-baik, menarik ya antum-antum. Oh, Rahman masuk loh. Bedur, bedur ya.
Insyaallah. Salam Ustaz Bedur. Untuk organisasi sendiri, nanti kita akan membahas tentang organisasi sendiri. Kalau boleh tahu, antum berdua atau kalian berdua ini dari Farel ya, organisasi apa sih yang pernah diikutin sampai sekarang? Aku ya, Bang, karena aku mungkin masih awal juga ya, masih awam nih dari abang-abang semua di sini. Aku kan baru lulus SMA tuh 2020 gitu. Kalau di SMA Hmm. itu aku aktif di beberapa organisasi. Pertama itu ada Palang Merah Remaja, itu mungkin teman-teman udah tahu. Terus yang kedua ada namanya Sales Mansa gitu. Itu tuh program ciptaan baru sebenarnya di sekolah-sekolah lain belum ada. Jadi Sales Mansa itu Save Earth League gitu. Hmm. Program di mana kita memperlombakan kebersihan kelas lah. Simple aja sih sebenarnya konsepnya. Ya. Cuman waktu itu ide ini sempat dijual tuh di kabupaten kan, ada ikut kayak lomba apa ya, tukar ide gitu dan menang gitu. Memang bagus sih idenya gitu. Sekarang teman ketuanya tuh waktu itu jadikan ini startup gitu. Kemarin udah didanai juga gitu, luar biasa gitu. Nah, Masya. habis itu aku juga dapat ketua angkatan di SMA 1 Cikarang Selatan. Mungkin kalau teman-teman nggak akan tahu sih kayaknya, itu jauh banget lah gitu. SMA 1 Cikarang Selatan ketua angkatan. Mungkin itu ya kalau untuk apa namanya di SMA. Kalau kuliah, Hmm. aku masuk ke PPI Istanbul awalnya. PPI Istanbul di Departemen Kewirausahaan. Lalu eh, dapat rekomendasi lah dari beberapa orang. Akhirnya ditarik sama ketua PPI Turki ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kepala Departemen Bisnis Kemitraan gitu. Paling itu aja sih, Bang Haris ya. Untuk pengalaman aku yang masih awam lah dibandingkan abang-abang semua di sini. Nah, Aku yang perlu banyak belajar gitu. kita aja udah crowded banget ya, dari SMA udah sangat crowded sampai akhirnya S1 sekarang bisa sampai ke PPI Turki, kan itu satu jenjang yang amat luar biasa ya. Ya, Ya bertahap Bang. nanti proses depan mungkin jadi ketua PPI Turki, Waduh, PPI dunia lah. Ya, kami dukung insyaallah. Amin, 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 amin. waduh, amin deh, Terus Jadi amin. presiden kalau Turki, jadi presiden wah, Turki. kalau untuk saudara Mirzami gimana? Organisasi, pengalaman organisasinya ini sih Aduh, bagaimana? organisasi. Saya SMA dulu ikut apa ya, Mas Tambu saya? Aduh, Wah, antum SMA saya orang. saya saya dulu bawaannya ini Setambu saya nih ketika di SMA gitu kan. Saya jadi warga lokal biasa yang mengikuti aturan dari pusat gitu kan. Gitu Parah. aja ya SMA nggak SMA organisasi biasa aja sih. Ya nggak ada yang menarik juga. Langsung kuliah. Kuliah saya sempat di BEM BEM-nya FEB, BEM-nya fakultas gitu kan. Terus pernah di IMM juga, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sama di Racana aja gitu. Di UKM Pramuka gitu. Sankasa Pak zaman. Hmm. Gitu, Terus gitu aja. kalau yang pernah sempat live apa radio-radio sama Desta tuh apa tuh, Ustaz? Oh, itu acaranya Prambors, acara Prambors. Jadi Hmm. ceritanya itu kan iseng aja gitu kan, iseng-iseng Ya. apa ngechat produsernya. Ternyata diajakin beneran gitu kan. Ya, Hmm. siapa yang tahu sih gitu kan. Siapa yang tahu, akhirnya dichatin beneran, mau nggak ini masuk di programnya Desta sama Gina ya itu ya, apa namanya di pagi hari. Ya, Itu kan radio waktu Prambors COVID ya. gitu. Kan yang kita, Prambors, Prambors, Prambors. Radio Centang Biru biasa. Kebanggaan lah ya. Asik. Bisa nebeng nama di sana, alhamdulillah gitu kan. Udah 20.000 followersnya di Ya, sana. ya gitu ya. Jadi tuh kan tak kira ya, itu kan programnya jalannya di jam 6 pagi sampai 10 pagi. Ya. Nah, tak kira tuh ketika corona tuh tetap live stream atau on air sesuai jamnya. Hmm. Ternyata enggak ya. Jadi waktu itu on airnya itu diajak ngezoom gitu, diajak ngezoom di sore hari untuk ditampilkan di esok hari. Ternyata modelnya kayak gitu gitu. Saya baru tahu kayak gitu. Oke. Ya, gitu. Nah, bener-bener ya teman-teman ini dari pengalaman organisasinya tuh insya Allah kompeten banget lah untuk kita bahas. Ini kita bahasnya di lingkungan milenial tentunya ya. Yang kita akan berbicarakan, semoga dengan apa yang kita bahas hari ini, teman-teman yang hadir bisa mengikuti jejak antum dan mungkin bisa lebih baik dari kita semua gitu. Namanya generasi Amin, kan harus amin, lebih baik amin. daripada pencetusnya, ya nggak sih? Amin, betul, Nah, betul, betul, betul. ini sedikit pertanyaan mungkin. Bagaimana sih ya, sehingga organisasi itu akhirnya dapat mencetak atau mungkin menghasilkan kepribadian yang baik. Kita tidak berbicara kepribadian dalam sisi negatif, tentu ini tidak kita inginkan tentunya dari salah satu organisasi maupun organisasi apapun itu pasti tujuannya ingin membuat kepribadian orang jadi lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah yang menarik itu bagaimana sih sehingga organisasi tersebut dapat membuat kepribadian orang itu menjadi lebih baik.
Mungkin dari Asdos Mirzam nih. Aduh. Ustadz Mirzam. Baik, perkenalkan ya, saya Mirzam Argamadi, biasa dipanggil Mirzam aja ya kalau sama Mas Sambusa ini. Ya, Ya, baik. Bagaimana organisasi itu bisa mencetak karakter baik gitu, Gi, iya, sama anggota-anggotanya gitu. Kita balik dulu ya, organisasi. Sebenarnya itu apakah semua organisasi itu baik? Belum tentu ya. Kan ada juga organisasi mafia, ada hmm. juga organisasi yang kurang baik di tempat yang lain gitu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, Mirzam dulu ikut OSIS bidang kebersihan. Ya, itu Biar intermezzo, intermezzo ini. Ya, ya, ya. Anda bagian ini, kok apa? Ya, baik. Kita balik lagi. Jadi, ketika kita milih organisasi ya, misal kita hidup di lingkungan akademis, misal di kampus, pastinya kita harus selektif dulu, tahu visi misi organisasinya. Gitu. oke. Jangan sampai kita tuh ikut asal ikut-ikutan aja gitu. Karena ya sebenarnya kan kepribadian tuh datang dari diri sendiri. Cuman ada faktor internal, faktor eksternal. Kalau faktor eksternalnya itu kuat untuk mempengaruhi kita, kalau baik, ya kita akan jadi baik. Kalau buruk, nah harus diseleksi dulu gitu. Jadi misal kita ada di organisasi debat ya, debat bahasa Arab gitu. Jadi ketika kita ikut di organisasi debat bahasa Arab, mungkin beberapa orang itu akan ada yang toksik gitu. Ketika kalah debat, mungkin akan berkata-kata yang tidak seharusnya. Oke. Nah, ketika kita masuk di dalamnya, ambil baiknya, yang jelek disaring saja, dan jangan sampai kita teruskan ke bawahan kita. Jadi kalau misalnya kita mendengar hal yang jelek dari atasan, ya berhenti di kita aja. Nggak usah dioper ke bawahannya. Jangan sampai, apa namanya, kebiasaan buruk itu mengalir juga gitu. Ditularkan gitu. Visi iya, jangan sampai menularkan ya. Walaupun ada apa ya, pepatah ya bilang ya, bahwasannya hal yang buruk itu biasanya menular gitu. Hmm. Makanya di stop dan diperbaiki gitu. Oke. Terus bagaimana sih organisasi itu yang benar-benar memberikan nilai-nilai positif pada anggotanya? Ya pertama dari pemimpinnya dulu. Ya. Oke. Kebanyakan orang itu milih pemimpin tuh kayak asal-asalan gitu. Dia kayaknya kocak nih, lucu nih gitu. Pilih aja jadi ketua, siapa tahu biar enak organisasinya. Enggak, bahkan terkadang tuh orang yang notabene banyak ngomong dan dia tuh bisa berpikir kritis. Tiap ada orang ditanggapin dalam artian baik ya, bukan dalam artian omong nggak ada isinya. Hmm. Nah itu malah dijauhi karena tiap rapat pasti lama gara-gara dia. Tuh, jadi jangan sampai kayak gitu. Gitu aja sih, mungkin bisa ditambahi Mas Ferel ya. Ya, mungkin Farel bisa menambahkan atau mungkin punya pandangan sendiri mengenai tadi bagaimana sih organisasi itu akhirnya dapat menciptakan kepribadian diri. Ya, aku setuju banget sih sama Mas Mirzam ya. Kalau dari pengalaman aku ya, dari pengalaman aku untuk organisasi sendiri, itu yang menciptakan karakter aku sekarang. Itu kekal banget gitu karena dalam organisasi ini aku dituntut untuk banyak hal, Bang Haris. Salah satunya mungkin yang simpel aja manajemen waktu, bagaimana caranya kita eh, memilih keputusan gitu kan karena kita pemimpin apalagi kalau punya jabatan di situ kan. Terus pokoknya banyak lah hal seperti itu. Nah itu didapat dari organisasi gitu. Nah kalau misalnya kita bandingkan lah dengan orang-orang yang suka organisasi dan tidak suka organisasi gitu, itu pasti kelihatan gitu, pasti kelihatan karakternya. Apalagi kalau misalnya ngomongin leader gitu, leader itu harus apa namanya, harus siap lah dengan segala situasi gitu. Kayak tadi salah satunya pengambilan keputusan. Aku tuh sekarang lagi belajar banget gitu untuk mengambil keputusan kan. Keputusan besar itu kan dilahirkan dari keputusan-keputusan kecil ya yang kita kelola gitu. Jadinya akan apa ya namanya berdampak lah ke keputusan besar gitu. Nah, Hmm. banyak orang-orang yang tidak ikut organisasi gitu, yang tidak berani mengambil keputusan dalam artian mereka tuh eh, apa ya, tidak risk taker, terus tidak tidak apa ya, lebih lebih kayak AFK aja gitu lah ibaratnya gitu. Kalau misalnya orang-orang yang ikut organisasi untuk mengambil keputusan apapun itu dalam situasi apapun mereka tuh bisa gitu. Nah ini tuh berdampak nih, keputusan-keputusan kecil ini berdampak untuk semuanya. Kayak kita misalnya habis ini mau tidur itu kan kita yang ngambil keputusan. Nah kalau misalnya kita udah berorganisasi gitu-gitu pasti itu akan tertata gitu bang, Oke. ke depannya gitu untuk agenda-agenda selanjutnya. Dan itu akan berdampak ke salah satunya ke aku gitu. Aku sekarang karena organisasi aku tuh udah bisa mikir ke depannya akan seperti apa gitu, kayak dicatat Hmm. semuanya, besok harus ngapain gini. Jadi secara tidak langsung tuh tertata lah gitu. Kalau kalau dari organisasi yang dampak yang paling aku rasa tuh manajemen sih. Mungkin
Bang Mirzam ya lebih paham lah kayak gitu-gitu manajemen. Ya, aku belajar dari organisasi bukan dari kuliah gitu. Paling itu sih yang berdampak gitu. Sama ilmu-ilmu leadership, ilmu-ilmu kepemimpinan hal seperti itu didapat dari organisasi gitu kan. Paling itu sih. Baik, menarik ya. Memang kalau kita ikut organisasi tentu harus tahu visi misi. Walaupun kadang pun visi misi yang ditulis ataupun yang diucapkan kadang tidak, ketika kita terjun di Ya. dalamnya pun kadang melenceng ya nggak sih? Itu mungkin pernah dirasakan ketika kita. Kalau bahasa kita dulu mungkin hanya untuk kalam, apa untuk kato lah, kalam to cuma buat ngambil hati orang, pas sudah jadi pengikutnya akhirnya atau jadi followersnya dia malah melenceng. Nah ini menjadi menarik, eh, masalah doktrin ya, doktrin atau mungkin kayak brainwash ketika masuk organisasi itu. Nah itu, bagi seorang organisator seperti antum misalkan ketika melakukan brainwash seperti itu untuk menjaga agar kita atau agar organisasi yang tetap pada jalannya itu, menurut antum bagaimana sih? Mungkin dari Farel bisa dimulai. Jadi ngerti ya Rel? Iya, iya, ya, paham. Kalau masalah doktrin seperti itu sih, aku balik lagi ya ke pengalaman gitu kan. Hmm. Kita udah banyak ikut organisasi, salah satunya mungkin kalau doktrin itu ya, aku nggak menjelekkan ini, cuman kayak misalnya MLM gitu, atau katakan binary option itu kan masuk organisasi juga ya, ke dalam klub gitu-gitu kan, terus di doktrin bagaimana kita menghasilkan uang secara cepat gitu. Tapi kalau misalnya mereka yang baru baru masuk ke dalam dunia itu, mereka kan tergiur gitu, akhirnya mereka invest besar-besaran, apa namanya, memberikan besar-besaran uang atau apapun itu ke dalam organisasi ini gitu. Nah, ujung-ujungnya mereka akan tertipu gitu. Itu kan kenapa bisa dirasakan seperti itu? Itu karena kurangnya pengalaman gitu, Bang. Kalau menurut saya pribadi ya, kurangnya pengalaman. Nah, semakin banyak kita berpengalaman berorganisasi, kita akan bisa tuh mendapat yang namanya referensi-referensi gitu. Kayak aku ikut PPI, aku megang di bisnis kemitraan, aku paham nih organisasi-organisasi ini nih seperti apa gitu-gitu. Nah, balik lagi kan ke tadi, PPI Turki sendiri visi misinya apa sih? Aku udah mempelajari dulu kan. Kalau udah mempelajari udah cocok sekiranya. Nah, dari situ kita bisa mempelajari tuh beberapa organisasi-organisasi lain gitu. Kalau dari aku pribadi gitu sih, untuk menghindari doktrin-doktrin yang aneh-aneh, kita perbanyak referensi supaya kita bisa memilih gitu, mana yang benar gitu. Gitu sih. Nah, gimana nih untuk Ustadz Mirzam nih? Untuk Ustadz pandangannya. Gimana, coba diulangi lagi pertanyaannya Ustadz Tambusai. Sinyal saya ini tadi, wifi-nya Oke, kurang ini sip. Coba. mengenai doktrin ya, Ustadz Mirzam ya. Karena kan Ah, kita oke. mulai tadi kan sudah sempat tercetus apa sempat dikatakan bahwa visi misi harus sesuai dulu dengan kita, kemudian kita sebelum kita terjun visi misi kita baca dan lain sebagainya lah. Tapi ternyata ketika kita masuk hal itu berbeda, bisa jadi entah karena ada kepentingan Supi atau mungkin ketika di tengah jalan dia merasa ketua, kita katakan ketua atau organisasi, pemimpin organisasi tersebut akhirnya berubah dari haluan tersebut. Nah, timbul doktrin-doktrin yang di sana buruk. Nah, bagaimana sih kita sebagai organisator, mungkin sebagai anggota lah, kita katakan sebagai anggota, karena kalau kita ketua kan bisa merubah sendiri. Kalau kita sebagai anggota yang harus mengikut, nah itu seharusnya bagaimana sikap kita yang baik? Oke, baik. Thank you Mas Tambusai untuk pertanyaannya, dan Mas Farel tadi saya juga dengar juga jawabannya. Terkadang dongeng itu bukan dimulai pada suatu hari, tapi diawali dengan jika saya terpilih nanti. Nah, benar. Itu suatu bagian dari dongeng gitu kan ya. Oke, untuk ketika kita udah ada di organisasinya, misal kita berada di jajaran pimpinan mungkin, dan kita ketika kita udah di barisan pimpinan, otomatis kan kita udah ada di dalamnya mungkin lebih dari 1 atau 2 tahun gitu, dan kita pun tahu orang-orangnya modelnya seperti apa. Bangkai-bangkai pengkhianat itu akan kecium dengan sendirinya gitu loh. Misalnya kita di atas atau di pimpinan kan pasti tahu orang ini kayaknya jangan sampai dapat posisi untuk membrainwash anggotanya atau mungkin anggota baru gitu kan, supaya ini bukan menjadi gerakan underground yang nggak kita ketahui gitu. Jadi kan seperti gerakan menghancurkan, menggerogoti dari dalam, mencari umat lah bahasanya, mencari umat untuk sama-sama menggogroki organisasi, dan itu tidak jarang terjadi ya. Bahkan ada beberapa tuh contoh nih, organisasi itu kadang ada yang tidak suka bisa dengan anak pesantren gitu, karena kulturnya berbeda. Nah, ketika kita di luar gitu, wah ini jangan sampai dia dapat posisi yang strategis. Nah, itu kan sebenarnya perilaku yang salah. Cuman nyambung ke pertanyaan kedua, ketika kita jadi anggota kita bisa apa? Oke. Ketika kita jadi anggota ya kita lakukan, maksudnya ketika kita benar ya
kita punya usulan, silahkan diungkapkan aja. Kalau misalkan itu tidak menjatuhkan ya, karena kan yang salah di organisasi itu ketika forum tuh menjatuhkan, itu kan sebenarnya kurang baik. Ya kurang baik kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya diskusi biasa dan kan respon orang tuh bisa kita lihat ya, di mana kita ngomong mereka memperhatikan, di mana kita ngomong mereka nggak gagas, apa tidak menghiraukan ataupun malah tidak diberi kesempatan untuk berbicara, itu kan ada yang rusak dalam organisasi itu. Banyak organisasi yang rusak, ya banyak gitu kan, yang membungkam orang lain gitu kan. Bahkan kita lihat kabar di negara mana gitu kan, ketika ada forum mic-nya dimatikan atau gimana kan. Oh iya, Wakanda. Menjadi hal yang kontroversial. Wakanda betul Wakanda. Saya tahu Black Panther itu ya yang matiin. Kayak gitulah. Jadi contohnya seperti itu. Jadi ketika ada orang usul baik ya, usul kan baik. Maksudnya kan kalau misalkan nanti tidak diterima nggak apa-apa. Yang penting usul ditampung karena kita di negara demokrasi. Mungkin beda di Turki ya. Turki kan bukan demokrasi. Nggak tahu saya di Turki gimana modelnya. Gitu. Kalau di negara mana itu kan demokrasi. Jadi kan harusnya setidaknya diterima dulu. Baru nanti diputuskan bersama mana yang lebih baik untuk organisasi, bukan untuk individu ya. Karena kita berjalan di rel organisasi. Kalau kata orang itu kan mau siapapun, ini apa namanya, ceramahnya Ustadz Tambusai dulu mungkin ya. Siapapun nahkodanya, siapapun masinisnya, kereta juga akan tetap berjalan sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi kalau misalkan kita di bawah, ya sabar aja gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen ya, teman-teman yang nonton ini pengen merubah organisasi, ya jadilah orang yang berkecimpung di dalamnya. Kalau kata orang-orang di atas kan, kalau kamu mau merubah Indonesia, ya jadilah aktivis di partai politik. Ya karena orang yang di dalam partai politik lah yang bisa duduk di bangku pimpinan itu yang bisa ngatur Indonesia. Jadi jangan, kalau ngomong doang tuh kayaknya kurang powerful ya. Demo di tengah jalan, disemprot gas air mata juga pada pulang gitu kan. Bahasanya seperti itu. Kalau misalkan kalian di organisasi, ya tunggu aja sampai kalian naik ke atas. Tapi kalau misalkan dari awal kalian benar-benar seperti didiskriminasi ya untuk beberapa hal, tinggalin aja. Berarti itu toxic tuh namanya. Cari organisasi yang lain. Organisasi itu banyak, opsinya banyak. Ada yang internal kampus, ada yang eksternal kampus. Ada yang dari komunitas ataupun yang lainnya. Santai. Belajar tuh dari banyak hal. Itu aja. Beda ya berzaman dulu dan sekarang ya. Karena bijaksana. Ini ada perkataan dari Rahman Martialat. Martialat nggak ketinggalan ya. Oke, terkadang doktrin membuat apa yang dibaca. Ada Martialat. Ia sepakat entah kenapa pemimpin organisasi yang dicari lucu, asik dan sebagainya walaupun nggak disiplin dan kompeten. Insya Allah Syria kompeten semua ya Dur ya. Lagi ada Bedur. Terkadang doktrin membuat hak junior yang menjadi generasi berikutnya akan terkekang dan terbatas. Dan itu yang membuat tidak bisa maju. Kalau saran, masukan itu bagusnya yang sifatnya tidak memaksa. Nah, ini seru juga sih untuk membahas masalah saran ya. Nah, ini kan seharusnya antum kan berdua kan sudah masuk terjun dalam organisasi. Nah, itu sebenarnya seharusnya yang bentuk saran itu harusnya bagaimana, kemudian saran, kemudian kritik. Nah, kita sebagai penyampai itu harusnya bagaimana, dan kita mungkin sebagai penerima itu harusnya bagaimana sih dalam organisasi itu, sehingga menciptakan kepribadian yang harusnya baik di sana. Mungkin dari Samir Zam dulu nih. Kritik dan saran ya. Kritik dan saran tuh ya harusnya kita terima dengan lapang dada. Masalah kan pandangan orang beda-beda ya, point of view orang tuh beda-beda gitu. Ada yang ngasih sarannya baik, ada yang ngasih sarannya buruk gitu. Karena kan apa ya? Contoh misal kita banyak bicara dalam organisasi. Mungkin nih saran wis ngomongin intinya wae kalau ngomong intinya saja. Ya, tutup poin aja, nggak usah basa-basi, nggak usah pakai latar belakang dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu kan intinya apa? Sarannya bagus, penyampaiannya yang kurang bagus gitu. Ya udah kita ambil, boleh kita pakai, boleh ini apa? Boleh kita tolak gitu. Cuman ya dewasa aja lah. Ketika itu waktunya mepet, ya udah intinya aja. Tapi kalau waktunya agak panjang dan misal poinnya itu susah dipahami oleh orang lain, ya perlu kita jelaskan dahulu. Jadi semua tuh back to situasi dan kondisi itu. Jadi kalau misalkan kita perlu menjelaskan, ya jelaskan. Kalau lainnya udah ngerti arah tujuannya, ya tinggal kita intinya aja gitu. Untuk kritik dan saran ya. Kalau saran ya udah dengerin aja. Saran tuh boleh diambil, boleh enggak. Kalau kritik kan cenderung mengkritik apa yang kita lakukan gitu. Berarti kan ada yang salah karena kita dikritik gitu. Kayak misal pemerintah tuh dikritik, kenapa sih BBM naik atau minyak goreng naik gitu kan. Kan pasti ada yang salah gitu. Kenapa minyak goreng melambungnya tinggi banget gitu kan di Indonesia atau di Turki ya.
gitu. Gitu aja dari saya Nah, sebagai kalau warga kita lokal yang baik. kita sebagai orang yang dikritik, seharusnya kita bagaimana sih dalam untuk menerima hal-hal Jadi, tadi itu? Kan kadang nih di maksud saya nih, satu negara tuh ada yang dikritik, tahu-tahu besoknya mm, di banned aja. Nah, itu gimana solusinya? gimana? Kan ada satu negara nih, kita mengkritik Ah, dia, tahu-tahu besok di banned ah. aja akunnya. Waduh, itu biasa seperti itu. Di negara mana itu biasa seperti itu. Soalnya, ya apa ya, karena serangan orang itu kan beda-beda. Karena orang kan punya kepentingan. Ya. Oke, Kadang oke. tuh orang salah tuh bisa jadi benar, Hmm, dibenarkan oleh orang-orangnya. yang lain. Gitu. Oke, paham. Jadi ketika ada orang, kayak gitulah ya modelnya. Saya nggak mau akun saya hilang. Oke, kalau untuk Farel sendiri gimana tuh untuk menanggapi kritik dan saran? Ya kalau kritik dan saran nggak jauh beda ya. Maksudnya aku Hmm, kalau misalnya kritik yang bagus diambil, kritik yang buruk dibuang lah gitu. Tapi orang juga kadang-kadang harus kalau misalnya ini kita penyerapan dulu ya. Kalau misalnya dari kritik itu ataupun saran, menurut aku apapun itu diambil lah semuanya diambil dulu, tapi disaring gitu. Karena banyak juga kejadian ketika apa ya, semua kritik yang masuk itu nggak kita ambil, akhirnya kita belagu gitu. Jadi sewenang-wenang mau ngapain ngapain aja tanpa tanpa tahu ada celah di situ. Banyak juga kan kalau dalam organisasi tuh pemimpin ngasih tahu gini-gini, tapi mereka nggak butuh kritik. Akhirnya apa? Akhirnya jatuh karena program yang dijalankan hanya dari satu sudut pandang doang, yaitu pemimpinnya gitu. Nah, kalau dari aku pribadi, setiap kali aku memberikan arahan ataupun aku ya melaksanakan tugas gitu, selalu mendapatkan minta saran dulu ke teman-teman. Kalau misalnya memang bagus kita ambil, kalaupun jelek kita ambil juga, tapi nanti kita saring gitu. Bisa jadi yang jelek memang memang apa yang kita pikirkan butuhkan. emang jelek gitu kan. Oke. Kita nggak ada yang tahu juga gitu. Makanya Hmm. kalau kritik dan saran itu jangan dihindari, tapi diterima sebanyak-banyaknya, tapi disaring. Nah ini juga melatih kayak yang namanya mental gitu. Kalau misalnya tadi ngomongin pemerintah kayak gitu, emang mental pemerintahnya cemen berarti ya. Padahal kan Waduh, memang waduh. gitu. Ya kan Pemerintah kita nggak sebut negeri lain negaranya ya. mana ya, negara-negara lain gitu Negara ya. lain, negara lain, negara lain. Bangladesh, Bangladesh. Waduh. Wakanda, Ya, Wakanda, amannya Wakanda. ya kurang lebih kayak gitulah kalau misalnya Oke, untuk kita oke. menanggapi. Cuman kalau misalnya untuk kita memberikan saran atau kritik, sebagai apalagi sebagai kita ya yang kuliah yang telah berpendidikan gitu harusnya bisa menyampaikan saran dengan terstruktur ada sebabnya. Hmm. Kalau kalau bisa kasih solusi juga gitu. Eh, karena banyak juga ya apalagi di sosial media sekarang kan banyak tuh orang-orang ya yang nggak berpendidikan lah gitu kalau ngekritik tuh diakhiri dengan anjing, diakhiri dengan kata-kata kasar gitu-gitulah. Nah, itu kan ya gimana orang mau menerima gitu kritikan itu. Jadi sebagai pelajar yang baik gitu kan, sebagai orang yang berpendidikan, kita kasih saran dan kritik yang kita strukturisasi gitu. Jadi berbobot lah kritik dan sarannya supaya apa? Supaya didengar. Ya orang yang dengar juga harus harus inilah harus apa namanya? Harus punya ya orang yang kita kritik juga kan manusia lah gitu ibaratnya. Kalau misalnya kita kritiknya pakai kata-kata kasar mah ya ujung-ujungnya juga ini apa namanya nggak akan mau diserap gitu sih kalau dari saya pribadi ya. Oke, ini tadi sempat terlintas sih. Jadi memang sebenarnya kalau untuk kritik dan saran tuh harusnya disampaikan dengan santun karena kita dalam satu organisasi yang dimana tujuannya kan untuk membentuk kepribadian yang baik. Harusnya semua yang ada dalam itu harusnya sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Nah, ini ada satu anak pernah dengar satu ungkapan dari seorang pengamat waktu itu di satu acara besar. Ketika dia mengkritik, kemudian lawannya tuh bicara, ya udah kalau kamu ngeritik, kasih solusi dong. Terus dia berbicara, kritik itu tidak harus selalu disampaikan dengan solusi. Nah, itu menurut kalian bagaimana sih? Karena kalau kritik itu kesalahan kalian. Mau kalian solusi, cari sendiri kan, karena kalian yang bergerak di sana. Nah, jadi yang Anda tanyakan, bagaimana sih pandangan kalian ketika kritik itu tidak selalu harus didampingi dengan solusi atau saran atau solusi lah gitu. Gimana tuh untuk Farel? Ya kalau kalau dari aku pribadi ya kalau aku selalu sih kalau misalnya memberikan kritik gitu dalam organisasi pasti ada solusinya juga gitu supaya Oke. apa supaya kritik yang kita kasih itu argumen kita yang kasih itu berbobot lah punya Hmm. ujungnya gitu kalau misalnya kita cuma kritik 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 sebenarnya gampang kritik kritik itu cuman yang sulit kan solusi ya gitu jadi
Oke. Tiap kali aku mau kritik harus cari solusi dulu, walaupun nggak kuat nggak apa-apa, yang penting ada solusinya. Supaya apa? Supaya ketika kita debat tuh, saran ini jelek nih gini-gini, oh tapi gue punya solusinya gini-gini, itu akan berkelanjutan lah, akan bisa dibela lah kritik kita gitu dengan solusi gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih. Yang untuk Bung Mirzam, gimana Bung untuk menanggapi hal seperti ini nih? Oke, baik. Menanggapi hal tadi ya, saya kayaknya pernah mendengar ungkapan itu ya. Oke. Kita jauh dari yang baik dulu aja lah ya. Ketika kita mendengar kritik dari organisasi, di dalam organisasi, ya misal ada orang yang kritik gitu. Kenapa kita nggak gini-gini aja gitu? Oke, kita bongkar dulu gitu kan dari kerangka pemikirannya, dari kerangka permasalahannya gitu. Kalau misalkan bisa teratasi dan ada solusinya secara langsung, ya kita atasi ya, karena di organisasi setiap itu yang mikir nggak cuma ketuanya doang gitu. Tapi emang semuanya mikir gitu loh. Mau atasan bawahan, kita dihadapkan dalam suatu program kerja, ya kita pecahkan bersama-sama gitu. Tapi ungkapan yang itu ya, ungkapan itu saya dengar kan kayak kalau nggak salah ya, itu kan di salah satu posisi strategi pemerintahan ya. Kamu apa namanya? Kamu ngeritik aja kasih solusi dong. Kan Bapak ada di posisi itu buat mikir apa namanya? Oke. Masalah-masalah yang ada gitu. Oke. Ya kan? Nah, misal kita contoh saya DPR. Contoh saya DPR ya. Saya DPR RI, mengesahkan beberapa mengesahkan beberapa undang-undang. Terus Mas Tambusa bilang, "Arki gimana kamu kok? Mirzam gimana kamu kok? Ini kayak gini undang-undangnya nggak jelas gini. Terus saya bilang, kasih solusi dong kalau gitu makanya. Nah, pasti kan harusnya jawabannya dari Mas Tambusa itu adalah, kan elu yang di DPR kan, kamu yang harus mecahin. Orang kita gaji kamu buat mecahin masalah ini gitu kan. Karena itu adalah profesinya dia untuk mengatasi masalah-masalah rakyat gitu. Contoh yang lain apa? Ya kayak seperti konsultan, kayak seperti apa namanya? Pengacara. Itu kan mereka kan menghadapi konflik yang kita bayar mereka untuk mereka pecahkan. Oke. Detektif lah atau yang lain. Kan saya Mirza Marga. Halo Torik. Kayak gitu. Tapi kalau di organisasi non-profit ya seperti kita di kampus atau di mana ya itu emang masalah bersama. Masalah organisasi ada masalah bersama. Beda kan sama yang kerja tadi. Karena kita bayar mereka buat mencari masalah. Profesionalitas lah ya. Iya, profesionalitas tuh. Berarti memang kalau untuk solusi itu tergantung dengan posisinya tadi ya. Di dalam bidang apa. Berarti perkataan tadi kalau dari penjelasan Mirzam bisa Anda benarkan sih dari si beliau tadi itu. Iya, memang harus gitu. Soalnya kan kita bayar mereka mahal. Ketika kita dapat ini kenapa daerah sini banjir terus? Kayak solusi dong ya kan Anda kita bayar gitu. Benar. Bayar pajaknya buat mereka gitu. Nah, ini agak mendasar sih sebenarnya. Seberapa penting sih untuk millennials ya, mungkin seumuran 2000 ke atas lah, kan kita udah 90-an nih, udah kepala berapa lah, ibaratnya kayak Pak Arel dan lain sebagainya ke atas itu, sebenarnya seberapa penting sih orang-orang seperti milenial sekarang itu untuk terjun ke dalam organisasi? Ini untuk Mirzam bisa gini. Ini untuk anggotanya nih sebagai asdos. Mungkin pernah ngomong depan anggota, kalian harus masuk organisasi nih supaya kalian gini. Nah itu sebenarnya penting sih untuk mereka menciptakan kepribadian diri. Organisasi itu penting banget ya menurut saya, maksudnya buat generasi manapun ya, baik yang tua maupun yang muda. Sekarang kan masalahnya hampir di setiap organisasi itu tuh punya kendala yang sama, yaitu apa? Kekurangan kader. Kekurangan kader itu jadi masalah yang cukup sulit. Gitu karena kan pemuda sekarang, milenial sekarang tuh cenderung lebih ke dunia digital gitu, dimana semuanya tuh lebih ke online, rapat suruh offline aja males-malesan, banyak alasannya ataupun yang lainnya gitu kan. Untuk pentingnya sendiri, ya itu tadi ya udah disampaikan Mas Ferel juga ya. Salah satunya adalah decision making. Ketika pengambilan keputusan. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah tuh otaknya tuh langsung jalan gitu. Opsi yang mana yang akan kita pilih? Kadang itu nggak cuma opsi A atau B aja. Kadang ada C, D, E, F sampai mana gitu. Nah itu kan kalau nggak ditanamkan pada anak muda sekarang, dia kan ibaratnya itu kayak buta map gitu, buta map untuk masa depannya. Saya harus gimana ini? Apakah selamanya kita hanya mengikuti orang tua? Mengikuti orang tua memang benar gitu kan. Cuman ketika 17 tahun ke atas itu kan kehidupan banyak yang teman-teman pilih sendiri gitu loh. Kadang orang tua ada yang mengarahkan, ada yang hanya membimbing saja gitu, atau hanya mengawasi, kalau bagus lanjutkan, kalau enggak ya jangan gitu.
Cuman kan tetap ya dalam pengambilan keputusan kayak kita kuliah kan berdasarkan minat gitu, nggak bisa dipaksakan gitu. Itu kan salah satu pengambilan keputusan juga gitu. Kalau kuliah cuman kuliah pulang, nggak belajar organisasi, nggak belajar bersosialisasi. Makanya kan kita sering menemui ada orang introvert, ada orang ekstrovert. Introvert dia cuma di kamar doang, nonton anime, drakor mungkin, ataupun yang lain. Ya dia akan akrab dengan dunia digitalnya ya, tanpa tahu dunia luar dan cara bersosialisasi dengan baik. Baik buruknya relatif, ya selalu ada baik buruknya di kedua sisinya. Kalau yang ekstrovert juga baik juga, bisa bersosialisasi dengan baik. Ya, minusnya mungkin kadang tuh orang kalau udah gampang berbaur dengan orang lain tuh lupa batasan dan mungkin kadang juga lupa waktu juga gitu. So asik itu kan kadang bikin orang apa namanya kayak ilfil gitu. Ini ngapain sih so asik banget gitu kan. Mana kalau ngejokes garing mungkin atau gimana itu kan ya balik lagi ke individualnya lah ya. Maksudnya Ya, kan sesuaikan diri kamu ya. Jangan paksa diri kamu tuh sama kayak orang lain aja lah. Cuman ya organisasi penting banget untuk fungsinya ada planning, organizing, activating, controlling, evaluating ya itu semuanya itu fungsi-fungsi manajemen yang emang benar-benar penting itu buat POAC ya. bekal ke depannya. Ya POAC. Buku yang selalu digalakkan oleh Mas Tambusai dulu iya, waktu itulah ya. Iya bro, Waktu di keamanan. udah lama banget itu. POAC setiap tulisan selalu dibahas terus. Wah ya, itu dia. Karena pentingnya itu makanya selalu diulang-ulang ya. Karena apa namanya hal yang baik itu selalu disampaikan berulang kali supaya mengakar dalam diri kita. Makanya doktrin dari organisasi itu perlu yang baik-baik gitu. Benar. Karena terus kadang kita ngasih penanaman nilai-nilai baik selama 1000 kali, itu akan kalah ya, bisa kalah dengan penanaman hal buruk 2 atau 3 kali doang gitu. Karena itu tadi, namanya juga hal buruk itu kan dibantu setan juga, jadi kelihatan gitu. Ya, Nah, untuk saudara Farel gitu, gimana tuh silakan. menanggapi hal tadi tuh? Aku setuju banget sih sama Bang Mirzam juga ya. Mungkin karena targetnya ini anak 2000 ke atas ya, itu salah satunya aku ya. Aku udah merasakan langsung ya. Mungkin Bang Haris juga sama ya.